Prihatin, sedih, ternyata Jokowi tak mau balas surat AHY, ditulis oleh Sardi di seaword.com. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan menyayangkan sikap Presiden Jokowi yang tidak membalas surat dari AHY. Hak Presiden untuk menjawab atau tidak, tapi Partai Demokrat sangat menyayangkan, kata Syarif. Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan atau BPOKK Partai Demokrat Herman Khairon juga menyatakan hal yang serupa. Dia menilai Jokowi seharusnya menjawab surat dari AHY tersebut. Menurut Herman, jawaban Jokowi dibutuhkan untuk mengklarifikasi adanya keterlibatan Muldoko dalam gerakan pengambil alihan kursi ketua umum dari AHY. Kalau tidak hubungannya langsung dengan Presiden, tentu sebaiknya diklarifikasi bahwa itu adalah urusan pribadinya Pak Muldoko, kata Herman. Pertama-tama, Muldoko sudah memberikan klarifikasi dengan jelas dan dia juga meminta agar Jokowi tidak diseret ke dalam isu ini. Dan Jokowi juga tidak tahu apa-apa. Muldoko mengaku itu urusan pribadi yang tidak ada kaitannya dengan Jokowi. Jokowi tidak tahu apa-apa. Lantas ngapain harus membalas surat dari AHY? Sepenting apa suratnya hingga Presiden harus buang waktu untuk membalasnya? Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan pihaknya tidak akan menjawab surat dari AHY yang ditujukan kepada Jokowi. Jadi kami sudah menerima surat itu dan kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut, kata Pratikno. Pratikno mengatakan surat AHY tak akan dijawab pihaknya karena berisi tentang dinamika internal Partai Demokrat. Karena itu adalah perihal dinamika internal partai. Itu adalah perihal rumah tangga internal Partai Demokrat yang semuanya kan sudah diatur dalam ADART atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, kata dia. Jelaskan, itu masalah partai, bukan urusan negara. Lagian Demokrat jangan main maksa gitu dong. Memangnya urusan partai jadi urusan negara? Memangnya masalah Partai Demokrat sangat penting dan mendesak untuk bangsa ini? Memangnya kalau Partai Demokrat bermasalah atau misalnya bubar, Indonesia bakal sangat rugi? Yang benar itu Indonesia rugi kalau Tesla tidak diinvestasi di sini. Hehehe. Demokrat, partai dihancur pun tidak ada yang peduli. Partai yang sudah lemah ini tidak penting juga di dunia politik. Apalagi kalau melihat betapa banyaknya drama yang sudah mereka perlihatkan kepada masyarakat. Geli lihatnya. Mereka yang bikin tudingan, malah yang dituding yang disuruh buktikan. Yang dituding tidak mau berikan respon, malah sedih dan prihatin. SOP macam apa ini? Kayak orang yang kurang perhatian dan butuh disayang. AHY benar-benar tidak cocok jadi ketum. Reaksinya dalam menyikapi sebuah masalah terlihat dari cara yang sembarangan dan menebak sana-sini tanpa mikir dampaknya. Sama saja memancing kegaduhan dan memicu permusuhan. Marzuki Ali contohnya, dia mengancam akan menempuh jalur hukum dan melaporkan orang yang menuduhnya berada di balik isu kudeta Partai Demokrat. Di negara ini masih banyak urusan yang jauh lebih mendesak dibanding mengurusi surat dari AHY. Masalah radikalisme, FPI dan video yang baru-baru ini viral. Penanganan pandemi COVID-19, lobby Tesla agar segera masuk ke Republik Indonesia, itu lebih mendesak. Surat AHY cuma buat sensasi doang. Karena banyak yang curiga, isu ini sepertinya sengaja dipanaskan untuk menaikkan simpati AHY yang ingin menuju ke Pilpres. Istilahnya mencari simpati dan dukungan dari masyarakat. Kalau urusan internal partai menjadi urusan Presiden, lebih baik Presiden tidak usah urus negara ini lagi. Lagian begini, kalau Jokowi ikut campur urusan partai, pasti akan dituding bikin rusak rumah tangga partai. Bakalan ada bahan gorengan Jokowi ikut terlibat dalam pemecah belahan Partai Demokrat. Kalau tidak mau ikut campur, tetap saja nyinyir. Ini mirip dengan kelompok sebelah kan? Persis banget malah. Apapun ceritanya, semua salah Jokowi dan Jokowi harus bertanggung jawab. Mereka mungkin berharap ada drama prihatin season selanjutnya. Sayangnya tidak ada respon dari pemerintah untuk menanggap. Harusnya mereka pintar membaca kode. Tidak ada tanggapan artinya sudah menanggapi. Menanggapi dengan tidak menjawab. Mereka mungkin berharap ada kata-kata yang keluar dari Presiden kemudian bisa digoreng. Bisa play victim, bisa prihatin jilid entah keberapa. Tapi rupanya dicuekin. Bagaimana menurut SBY angkat tangan, kader memberontak dan menunggu nasib AHY di lembaga survei. Ditulis oleh Cak Anton di seaword.com. Seumur hidup, saya belum pernah mencoblos Partai Demokrat. Sama halnya dengan PKS, baik itu yang terwakili melalui Pileg hingga Pilkada dan Pilpres, di mana salah satu partai pengusungnya adalah Demokrat. Alasannya, saya cukup sederhana. Begitu banyak catatan kebijakan yang kurang tepat, dan bahkan saya anggap salah dari SBY selama ia menjabat menjadi presiden. Sedangkan SBY secara tidak langsung akan tercermin sebagai penguasa Demokrat. Selagi SBY masih mencengkram Demokrat, sulit untuk berharap banyak kepada Demokrat untuk kemajuan bangsa. Kalau boleh jujur, saya beberapa kali golput saat Pileg. Hal itu karena saya menganggap rezim berganti rezim tidaklah ada perubahan bagi kehidupan kami, para rakyat jelata yang terwakili oleh DPR. Tetapi saya mulai mikir, nggak golput lagi.
waktu pileg karena wejangan salah satu dari tim pemenangnya SBY saat Pilpres. Orang yang juga berbagi strategi dengan PKS ketika itu. Saya akhirnya sadar bahwa perda diskriminasi terjadi karena kita yang gak rasis atau intoleran lebih memilih golput, sehingga yang terpilih wakil-wakil yang pemikirannya rasis dan cenderung intoleran. Pada akhirnya saya mulai sedikit paham tentang perjuangan di negeri demokrasi. Perjuangan yang harus diupayakan tetapi tetap mengikuti koridor yang ada. Pada akhirnya saya pun tergugah untuk mengkampanyekan Megawati yang berpasangan dengan Prabowo. Meskipun saya bukanlah orang Gerindra atau PDIP. Atau bahkan saya pun tetap golput untuk Pilpres meskipun pileg nyoblos. Dengan dalih pendidikan politik karena begitu banyak partai yang dicoblos ketika itu, saya sedikit menyelipkan rekomendasi tentang partai apa yang harus dipilih dan capres pasangan mana yang recommended disertai alasannya. Alasan itulah kenapa saya gak antipati terhadap Prabowo meskipun saya pendukung Jokowi. Sebab masih ada nilai-nilai yang bisa saya jadikan alasan untuk itu. Dan gak saya buka di publik hingga detik ini. Pada akhirnya saya mulai gak golput semenjak Jokowi muncul, baik itu pileg maupun pilpres. Sedangkan kalau pilkada tetap saja tergoda untuk golput, sebab di daerah belum menemukan pemimpin yang bisa dibanggakan. Peta politik pun gak searah dengan nasional. Misalnya kalau calonnya cuma dua, yang satu diusung sama koalisi PKS lawan koalisi Demokrat. Meskipun politik itu dinamis, tetapi saya belum menemukan alasan untuk bisa menerima SBY sebagai orang yang layak diperjuangkan atau diberi tepuk tangan. Oleh sebab itu, sebagai orang yang selalu mencoba menjunjung demokrasi, tidak ingin Demokrat hancur, sebab masih ada orang-orang seperti yang saya ceritakan dalam tubuh Demokrat. Masih ada orang-orang yang peduli dan menjunjung demokrasi yang berkualitas, meskipun terkadang keadaan yang membuat harus diam sambil menunggu waktu yang tepat. Jika AHY diturunkan oleh kader-kadernya sendiri, itu pun seperti sebuah tanda kejatuhan SBY. Bila perlu, Ibas pun dilibas agar tidak diberi ruang dalam partai berlogo Mercy tersebut. Karena jika Ibas masih diberi ruang, itu hampir sama saja belum memotong secara penuh tangan-tangan gurita SBY dalam tubuh Demokrat. Surat yang dibuat oleh AHY kepada Jokowi itu seperti menandakan bahwa SBY sudah frustasi karena sangat sulit mempertahankan posisi anaknya dalam Demokrat. Sebab, jika tidak frustasi, rasanya sulit diterima nalar ketika SBY membiarkan AHY sang putra mengirim surat pada Jokowi terkait adanya potensi digulingkannya AHY dari kursi Ketua Umum Demokrat. Sebab, sekelas SBY semestinya sudah paham bahwa hal itu tidak akan berubah apapun juga. Ancaman terbesar bukan dari orang luar di lingkar Jokowi, tetapi dalam tubuh Partai Demokrat itu sendiri. Asumsinya SBY sudah sulit mengendalikan gejolak yang ada di tubuh Partai Demokrat itu sendiri. Ia yang sudah menjadi presiden selama 2 periode, pamornya seperti jatuh dan dianggap tidak lagi mampu mendongkrak suara Partai Demokrat. Hal itu dilihat dari penurunan suara Partai Demokrat. Jika sudah begitu, para kader pun tak akan tutup mata dengan kenyataan ini. Ditambah lagi, AHY yang dijadikan ketua umum dianggap tak memiliki gebrakan apapun. Jika AHY tak memiliki gebrakan apapun namun tetap menjual, saya rasa para kader pun akan tenang dan tak akan bergejolak. Kesempatan dan waktu sudah diberikan kepada AHY pada pemilu Pileg 2019 dan Pilkada yang baru saja lewat. Namun dengan dijadikannya AHY maskot, dalam baliho pun tak mampu mendongkrak perolehan suara partai, tak mampu berkontribusi terhadap suara calon kepala daerah yang diusung. Kesempatan terakhir sudah disia-siakan oleh AHY. Jalan satu-satunya bagi SBY untuk menyelamatkan karir politik AHY tentu saja dengan membuat AHY sama nasibnya seperti dirinya dulu, yaitu seperti terlihat diselimi oleh penguasa. Jikapun nanti AHY didepak dari ketua umum partai, tetapi jika masyarakat percaya bahwa AHY diselimi oleh pemerintah melalui Muldoko, paling tidak nama AHY bisa mencuat dan tetap memiliki potensi ada partai yang melirik. Lalu bagaimana partai-partai tahu kalau nama AHY masih bisa menjual? Tentu saja dengan elektabilitas yang dirilis berbagai lembaga survei. Meskipun ini baru asumsi dan perkiraan, paling tidak itulah yang bisa dibaca. Udah itu.